Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, inayah ya, memberikan kita rahmat sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi kelas 4 SDIT Alam Biruni tahun ajaran 2020-2021. Sebelumnya, apa kabarnya anak-anak kelas 4 yang solih dan soleha? Salam semangat dari Bapak Anto. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan, memberikan semangat, tetap semangat belajarnya walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Pekan-pekan sebelumnya kita telah bersama-sama Bapak untuk mempelajari TIK ya, materi TIK, dan pekan sebelumnya kita sudah mengerjakan latihan untuk mengulang materi-materi pada pekan-pekan sebelumnya. Pekan ini kita akan memulai dengan materi yang baru, yaitu pengenalan komputer. Nanti kita akan mengenali komputer secara detail ya, seperti hardware atau perangkat keras komputer, brainware atau pengguna komputer, serta software. Untuk softwarenya kita sudah bahas ya, apa itu software di materi pengayaan, perangkat lunak ya, contohnya seperti aplikasi-aplikasi ya, aplikasi Zoom, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Baiklah, sudah Bapak siapkan slide untuk kita pelajari bersama. Tetap semangat, anak kelas 4 yang solih dan soleha. Pengenalan komputer. Apakah komputer itu? Komputer adalah sarana alat hitung sesuai dengan artinya, yaitu berasal dari kata compute, yang artinya hitung. Dengan kata lain, komputer dapat didefinisikan sebagai alat elektronik yang dapat menerima masukan data atau input data, mengolah data, menyimpan hasil pengolahan data, dan menyajikan informasi. Namun, dewasa ini, perkembangan teknologi yang terjadi pada dunia komputer sudah mampu menempatkan sebagai alat bantu utama bagi manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Mencermati kecenderungan perkembangannya, sangatlah penting bahwa pengenalan dan pengetahuan teknologi komputer sejak usia dini menjadi salah satu prioritas untuk dipelajari oleh generasi usia belajar tingkat dasar hingga menengah dalam rangka mengembangkan keterampilan hidup atau life skill. Lanjut. Dengan pengertian yang lain, komputer merupakan sekumpulan alat yang dapat menerima data, mengolah data, dan menyimpan data dengan menggunakan program yang terdapat pada memori. Dan kemudian sistem komputer memberikan hasil pengolahan tersebut dalam bentuk output atau pengeluaran. Dengan kata lain, komputer juga bisa diartikan sebagai sekumpulan peralatan elektronika yang terdiri dari input unit, proses unit, dan output unit. Komputer baru dapat bekerja jika memenuhi persyaratan seperti adanya brainware atau pengguna komputer, hardware atau perangkat keras, dan software atau perangkat lunak. Ini anak-anak kelas 4 yang solih dan soleha adalah gambar diagram sistem kerja komputer atau diagram alir komputer ya. Kita lihat pada input device itu ada perangkatnya keyboard dan mouse ya. Komputer atau CPU atau Central Processing Unit yang diproses pada komputer. Keluarannya berupa output device atau berupa monitor, printer, banyak lagi ya, seperti speaker gitu ya. Di bawahnya untuk pengelolaan CPU itu ada backing storage device, di drive ya, itu hard disk, memori ya, untuk memproses sebuah pekerjaan pada komputer. Gambar dengan sistem kerja komputer ini merupakan bagaimana komputer itu bekerja anaknya. Misalnya kita mau mengklik sebuah pemutar lagu ya, kita buka aplikasinya di input device itu menggunakan keyboard ya, kita klik keyboard dan mouse, kita klik menggunakan mouse, lalu komputer akan membaca program
untuk pemutar musik yang diolah oleh memori. Di sana juga ada prosesor ya untuk memproses yang kita tadi, dan hasilnya akan ditampilkan pada menu output atau keluaran. Itu berupa tampilannya di layar atau monitor atau screen ya, dan mengeluarkan suara berupa alat device-nya itu speaker. Ini adalah pola sederhana bagaimana suatu sistem itu bekerja, anak-anak ya. Lanjut. 3 bagian utama sistem kerja komputer. Seperti kita lihat pada diagram tadi, ini adalah penjelasannya. Yang pertama, input unit. Yang kedua, processing unit atau CPU. Yang ketiga, output unit. Input unit merupakan bagian dari hardware komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data ke dalam komputer. Input device ini sangat sering kita temui, antara lain keyboard, mouse, scanner, dan lain sebagainya. Processing unit atau CPU merupakan jantung dari komputer yang melakukan pekerjaan utama seperti perhitungan logika, kontrol, serta penyimpanan. Perangkat utamanya berupa prosesor atau otak sebuah komputer ya, dan chip yang terdapat pada motherboard. Output unit adalah hardware yang mempunyai fungsi untuk menyajikan hasil output dari proses pada komputer. Bentuk dari peralatan output antara lain speaker, printer, proyektor, dan lain-lain nantinya. Lanjut. Tadi kita sudah pelajari ya bahwa sebuah komputer tidak akan berfungsi jika tidak memenuhi 3 komponen. Komponen tersebut adalah brainware atau pengguna komputer, hardware perangkat kerasnya, serta software perangkat lunaknya. Kali ini kita akan mengenal apa itu brainware ya. Para pengguna atau brainware komputer. Secara sederhana, pengertian brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Dengan kata lain, brainware adalah seorang manusia yang memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer. Brainware sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware, perangkat keras, ataupun software atau perangkat lunak. Dalam sistem komputer, brainware menjadi hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari hardware dan software. Mengapa demikian? Hardware di dalam komputer tidak bisa dijalankan tanpa adanya software. Sedangkan tanpa adanya brainware, maka software dan hardware tidak bisa berjalan. Jadi ketiga komponen tersebut, brainware, software, dan hardware saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi anak-anak ya, bahwa komputer tidak akan bisa bekerja tanpa bantuan manusia intinya. Dan manusia juga tidak bisa menggunakan komputer tanpa adanya hardware, perangkat kerasnya, dan softwarenya atau aplikasinya. Lanjut. Tadi kita sudah lanjut ya, apa aja brainware itu, pengguna komputer itu. Sebenarnya pengguna komputer itu dibagi dari berbagai macam, banyak bentuk ya. Kita akan mempelajari hanya beberapa saja yang kita ketahui aja, yang paling sering ditemui ya anak ya. Yang pertama itu programmer. Programmer merupakan orang yang memiliki kemampuan secara intelektual dalam melakukan sebuah pengembangan dari perangkat lunak. Programmer sendiri pun terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang disebut dengan sebagai programmer back-end dan programmer front-end ya. Contoh programmernya itu orang-orang yang membuat software atau aplikasi seperti membuat game ya, membuat aplikasi Android ya, dan macam-macam ya. Itu pembuat program tersebut dinamakan programmer. Yang kedua, administrator ya. Administrator adalah orang-orang yang tugasnya melakukan penjagaan dan pengamanan terhadap sebuah sistem. Jika kamu berprofesi sebagai seorang administrator dari sebuah sistem server, maka kamu pun harus melakukan tugas untuk menjaganya secara full time untuk memastikan kinerja dari komputer tersebut berjalan dengan baik tanpa adanya masalah dengan komputer server ya. Dan kamu pun harus bertanggung jawab penuh atas permasalahan ini. Lanjut. Yang ketiga, operator. Operator merupakan orang yang menjalankan sebuah sistem, baik itu sebuah sistem komputer maupun sistem informasi. Jika saat ini Anda sedang menggunakan sebuah komputer untuk membaca artikel, maka Anda disebut sebagai operator komputer dari perangkat yang Anda gunakan. Jika Anda melakukannya di dalam sebuah pekerjaan, maka Anda disebut sebagai operator perangkat komputer. Yang keempat, teknisi komputer.
Teknisi komputer adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk merawat atau memperbaiki berbagai jenis masalah yang terjadi pada komputer. Biasanya teknisi komputer memiliki keahlian dan pengetahuan luas tentang troubleshooting dan lainnya untuk mengatasi masalah dan dalam perangkat komputer. Baiklah anak-anak, banyak lagi ya jenis dari brandware atau user atau pengguna komputer ya. Ada tingkat tertingginya seperti analisis komputer ya, yang menganalisis program-program komputer. Banyak lagi ya, kita cukup mengenal beberapa saja. Nanti pekan selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi ya komputer, seperti perangkat keras atau hardware-nya dan software-nya. Sebelum kita menggunakan komputer, kita harus mengenal dulu apa itu komputer anak-anak ya, supaya kita lebih paham untuk mempelajari komputer. Tetap semangat anak-anak kelas 4 yang solih dan solihah. Nanti kedepannya kita akan bertemu lagi dengan Bapak Anto ya. Bapak akhiri pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.